Lisa mengerjapkan matanya, cukup terkejut dengan apa yang sedang Kinan lakukan. Hingga pria itu menggerakkan lagi tangannya. Tidak mau. Aku tidak mengizinkanmu makan sendiri, karena ini milikku. Apa yang sudah menjadi milikku, tidak boleh disentuh oleh siapapun. Dengan sedikit malu-malu tapi mau, Lisa memajukan wajahnya untuk melahap satu suap pasta yang Kinan berikan. My baby, papimu akhirnya memberimu satu suapan. Jangan meminta macam-macam lagi, ya. Karena belum tentu dia mengabulkannya lagi, ucap Lisa dalam hatinya. Tapi, kenapa pedas sekali? Lisa meraih gelas susu dan meminumnya dengan cepat. Tentu hal itu membuat Kinan merasa heran. Pasalnya pasta yang dia makan pedasnya sedang, dan itu adalah rasa yang biasa dia dan Lisa makan dulu. Bukankah kamu bisa makan pedas? Tanya Kinan terus memperhatikan bibir Lisa yang memerah. Lisa tidak langsung menjawab. Bahkan sekarang dia mengambil jatah susu hangat milik Kinan dan kembali meminumnya. Aku sesuah. Semenjak hamil aku tidak bisa makan pedas sama sekali, sesuah. Kinan tidak fokus dengan perkataan Lisa. Dia justru melihat bibir merah merona alami yang nampak seksi dan seakan menggodanya. Lisa masih mengibaskan tangannya tidak menentu, maaf, aku menghabiskan minumanmu. Tapi suah. Tapi masih pedas. Aku ke dapur lebih dulu. Lisa beranjak dari kursi tapi justru Kinan menarik tangannya dan membuat Lisa terduduk kembali. Ken, ak memem. Kinan melfem 4 bibir merah merona itu. Meng 4 keses lebih D4 lem untuk bertukar rasa pedas yang Lisa rasakan. Meski wanita itu tidak membalas tapi Kinan merasa cukup hanya sekedar merasakan bibir yang sudah membuatnya candu. Semenjak pesta malam itu, dia selalu ingin melakukannya lagi. Namun egonya terlalu tinggi untuk meminta langsung pada istrinya sendiri. Tidak lama, Kinan melepas bibirnya dengan jarak yang masih sangat dekat. Hingga dia dapat merasakan hembusan nafas tidak teratur dari Lisa. Sudah hilang pedasnya? Tanya Kinan lirih. Panas, jawab Lisa yang masih membeku sedari tadi. Tanpa disangka jawaban itu justru kembali menarik Kinan untuk meni 3S4P bib 1R-nya lebih dalam dan lebih intens. Kali ini Lisa mengaku kalah. Pesona Kinan tidak terbantahkan olehnya. Dia membalas per 3 rakan B1 bir dan lead 4H yang Kinan beri. Kegiatan mereka semakin panas, sampai tangan Kinan mencoba meni 3 lus VP ke dalam P4 Masutra yang begitu lembut. Sementara bib 1R-nya kini turun ke bawah Meng 3 CVP bagian lain. Sensasi itu tentu membuat Lisa mer 3 meter 4S punggung Kinan cukup keras. Ah! Kinan segera melepaskan diri saat punggungnya terasa tersengat listrik. Ya, Lisa tidak sengaja menekan bagian yang teramat sakit itu. Kenapa, Ken? Lisa bingung karena Kinan tiba-tiba berhenti melakukannya. Kembalilah ke kamar, ucap Kinan dengan nada beratnya menahan punggung yang masih sakit untuk tidak mendesis. Tentu sebagai istri, Lisa merasa tertusuk harga dirinya. Kegiatan panas mereka berhenti tiba-tiba dan justru Kinan mengusirnya. Lisa pun merapikan satu kancing yang sempat terbuka dan bergegas beranjak dengan mata yang sudah memerah. Sejenak dia memberikan sorotan kekecewaan pada Kinan. Aku lupa, aku hanya sosok yang menjijikkan untukmu. Dan itu yang selalu kamu katakan sejak awal pernikahan kita, ucap Lisa sebelum akhirnya dia melanjutkan langkah cepatnya keluar dari ruangan dengan menutup pintu dengan keras. Kinan menunduk dengan satu tangannya menyentuh pundak sebelah kanan. Rasa sakit yang sudah sedikit hilang telah kembali lagi. Namun tanpa terasa ada bagian yang lebih sakit dibanding punggungnya itu. Yaitu hatinya yang terpengaruh dengan perkataan Lisa barusan. Apa cinta itu telah muncul? Tidak.
Kinan menggeleng tegas membuka mata yang menjadi tajam, membuang sesuatu yang hinggap di kepalanya. Ken, kamu hanya pria normal yang dihadapkan oleh wanita halal di depanmu. Hanya itu. Bukan cinta, bisikan Devil mulai menyelinap di otaknya. Ken, kamu menjaganya dari serangan penjahat, karena kamu tidak mau disalahkan jika terjadi apa-apa dengannya. Hanya itu. Ingat, Ken, dia yang sudah menghancurkan kebebasanmu. Memaksamu bertanggung jawab atas kesalahan orang lain, itu sangat memalukan. Ingat itu, Ken. Apa kamu lupa? Ah! Kinan menyingkirkan piring-piring dan gelas-gelas yang ada di depannya hingga barang-barang itu berjatuhan dan suara pecahnya begitu menggema di ruangan yang hening itu. Aku membencimu, Lisa. Sangat membencimu. Desisnya, tapi kenapa justru aku yang tersiksa? Ibunya merubah ekspresinya dengan wajah penuh kesedihan. Kinan terbangun dari tidurnya di atas sofa ruang perpustakaan. Dia nampak begitu kacau dengan wajah lusuh dan badan semakin sakit. Jika bukan karena panggilan telepon yang terus berdering, mungkin saja dia masih terlelap dalam tidurnya. Dengan susah payah Kinan mendudukkan diri dan menyatukan nyawa yang belum sepenuhnya kembali. Baru setelahnya dia meriah ponsel di atas meja. Sebuah panggilan dari Jeff, sekretaris Kinan yang baru. Katakan. Jika tidak penting, aku akan memecatmu sekarang juga. Bentak Kinan setelah menempelkan benda pipi itu di daun telinganya. Maaf mengganggu, Tuan. Lia, sangat mengganggu. Begini, Tuan. Sesuai perintah, saya sudah mendapatkan laporan pembelian jam tangan limited edition itu. Ucapan itu sontak membuat Kinan terkesiap. Kalau begitu bawa laporan itu ke kantor. Anda yakin tidak ingin mendengar daftar nama yang tertera? Kinan menaikkan satu alisnya, nampak berpikir. Apa ada nama yang kamu kenal? Ada, Tuan. Tapi saya tidak begitu yakin kalau barang ini untuknya. Karena pembelinya adalah wanita sedangkan jam tangan itu model untuk pria. Wanita. Siapa? Salah satu pembeli jam tangan unlimited seharga 500 juta itu adalah Jeff. Kamu bukan sedang mengumumkan pemenang undian di atas panggung 17-an? Katakan saja namanya langsung, sembur Kinan tidak sabaran. Lisa Mahendra. DEGG. Kinan sejenak terdiam. Dia cukup terkejut dengan nama yang Jeff sebutkan. Kamu yakin, Jeff? Tidak salah. Lisa Mahendra, istriku. Tanya Kinan meyakinkan indera pendengarannya. Iya, Tuan. Data identitas yang tertera sama dengan data diri milik Nona Lisa. Oke, terima kasih, Jeff. Kinan menarik ponselnya dari telinga, namun Jeff masih saja terdengar bersuara. Apa ada hal yang ingin saya telusuri, Tuan? Kinan tampak ragu menjelaskan. Namun dia merekrut Jeff supaya segala urusannya bisa dibantu oleh asisten pribadinya itu, kan? Jadi 2 hari yang lalu ada sekawanan penjahat menyerangnya saat perjalanan pulang dari rumah sakit. Aku sempat melihat orang itu menggunakan jam tangan seperti yang sedang aku cari karena rasanya aneh ada penjahat yang menggunakan jam tangan seharga 500 juta ke atas. Kecuali dia mencurinya dari seseorang. Tapi tidak mungkin Nona Lisa menyakiti diri sendiri. Tentu tidak mungkin, karena aku saja tidak sengaja melihat mereka di pinggir jalan. Bahkan Lisa sampai pingsan saat itu. Kalau begitu saya akan meretas CCTV di sepanjang jalan yang Nona lalui. Itu akan memudahkan kita menyelusuri identitas pelaku. Mungkin tempat tinggalnya. Kinan keluar dari ruang perpustakaan hendak bersiap berangkat ke kantor. Namun, belum juga dia naik ke tangga langkahnya terhenti oleh suara tawarnya dari arah luar. Bukankah itu suara Lisa?
Sedang tertawa bersama siapa dia di luar sana? Gumamnya. Jiwa penasaran pun muncul. Kinan mengurungkan niat mandi hanya untuk melihat siapa yang sedang bersama Lisa di pagi hari seperti ini. Aduh, cukup. Hahaha. Itu sangat konyol. Hahaha. Suara Lisa semakin nyaring didengar. Seolah sangat mengganggu indera pendengaran Kinan. Deon. Kinan memastikan pria yang duduk di kursi teras dan memunggunginya adalah rekan bisnisnya itu. Seketika Lisa dan Deon yang tengah tertawa bersama pun menyurutkan suara saat melihat ada Kinan di ambang pintu. Selamat pagi, Tuan Kinan. Deon beranjak dari kursi menghampiri Kinan lalu menjulurkan tangannya. Tapi Kinan masih membiarkan kedua tangannya berada di dalam saku celana tanpa membalas jabatan tangan Deon. Deon hanya mengedikkan bahunya sembari menjabat udara kosong di tangannya. Seolah respon Kinan tidak berpengaruh padanya. Ada apa bertamu sepagi ini? Din pun menoleh pada asistennya yang berdiri tidak jauh dari sana. Baru kemudian asisten itu mendekat lalu berkata, "Selamat pagi, Tuan Kinan. Seperti yang kemarin saya katakan, pagi ini saya harus datang untuk meminta tanda tangan karena kami akan berangkat ke Italia pagi ini untuk menjalankan proyek kita yang sudah dimulai." Ya, ucap Kinan dengan tenggorokan tercekat karena dia sudah berpikiran macam-macam lebih dulu. Sementara Lisa memilih beranjak dari duduknya dan berlalu pergi, membiarkan tamunya dan Kinan menyelesaikan urusan pekerjaan. Sialnya di dalam dia justru berjumpa dengan Diana yang tengah duduk di kursi roda dan berjalan perlahan dengan memutar roda kursinya sendiri. "Lisa, di mana Kinan?" "Sepertinya aku tadi mendengar suaranya," tanya Diana sembari melayangkan pandang ke sekitar ruangan. "Di depan," jawab Lisa dengan malas. Begitu percaya diri Diana akan bergerak keluar namun niatnya terhenti tatkala mendengar perkataan Lisa. Kinan sedang bersama rekan kerjanya. Mereka hanya tahu, "Akulah nyonya rumah di sini. Jangan coba-coba merusak reputasi suamiku dengan muncul di hadapan mereka dalam keadaan seperti ini." Lisa menjeda ucapannya dengan memberi atensi tegas pada Diana. "Dan lagi, perlu kamu ingat. Sekeras apapun kamu berusaha merebut Kinan, selamanya kamu tetaplah orang ketiga status yang sangat rendah di mata siapapun," imbu Lisa yang sudah cukup muak dengan kelakuan Diana. "Jangan berbangga hati lebih dulu, aku bisa memutar balikan fakta dan justru menjadikanmu orang ketiga dalam hubungan kami." Diana menekan setiap perkataannya, emosinya terpancing oleh perkataan Lisa barusan. Hahaha. Lisa tertawa lirih menutup mulutnya seolah mengejek Diana. "Hubungan? Kalian memiliki hubungan apa? Apa kalian berpacaran? Aku juga yakin, kalau bukan kemauan Kinan sendiri yang membawamu ke rumah ini. Kamu pasti mengemis padanya, kan?" Lisa berucap dengan nada meremehkan lalu pergi begitu saja meninggalkan Diana penuh kemenangan. "Awas, Lisa. Kamu akan membayar mahal atas perkataanmu barusan," ucap Diana begitu yakin, saat dia sudah seorang diri di ruangan itu. "Dulu kehadiranmu telah membuat aku dan ibuku kehilangan ayah. Kamu pun akan merasakan, rasanya ditinggal oleh orang-orang yang kamu sayangi. Hingga akhirnya kamu hanya bisa menangis sendiri tanpa ada siapapun di sampingmu." Mata Diana memerah teringat akan masa lalu saat ibunya masih hidup dan hidup bahagia bersamanya. Sangat menyesakan baginya. Dan itu yang dia jadikan bahan bakar untuk terus mengganggu kehidupan Lisa. Tidak ingin terlihat lemah, dia pun memilih kembali ke dalam kamarnya. Beberapa saat berlalu, sementara urusan pekerjaan antara Kinan dan Deon sudah selesai. "Terima kasih, Tuan Kinan. Maaf mengganggu pagi Anda," ucap asisten Deon dengan hormat menjabat tangan Kinan. "Permisi, Tuan Kinan. Semoga harimu menyenangkan."
Deon berpamitan pada Kinan namun hanya dijawab, oleh Kinan. Saat Deon hampir masuk ke dalam mobil, Lisa memanggilnya sembari berlari ke arahnya. Wanita itu tidak peduli pada Kinan yang mengamatinya dengan tajam dari arah belakang, dia hanya ingin mengembalikan barang milik Deon. Seharusnya kamu simpan saja. Aku masih punya banyak yang seperti ini, ujar Deon saat menerima sapu tangan yang dia berikan pada Lisa saat malam itu. Tidak, aku tidak mungkin menyimpan barang milik lelaki lain. Terlebih suamiku masih sanggup membelikan banyak yang seperti ini untukku, jawab Lisa. Dan itu dapat Kinan dengar dari belakang sana. Tanpa terasa senyum tipis pun terbit di bibir Kinan. Iya, kamu benar. Deon berucap dengan netra melirik pada Kinan, aku yakin suamimu akan menyiapkan banyak sapu tangan untukmu. Karena dia sangat pandai membuatmu menangis. Bahkan pagi ini pun aku melihat matamu tampak sembab. Glek. Perkataan Deon membuat ego Kinan terpukul keras. Begitupun Lisa, dia menjadi salah tingkah. Ya, sudah. Aku akan melanjutkan memasak. Hati-hati di jalan. Semoga perjalanan bisnismu lancar, ucap Lisa sampai akhirnya memilih meninggalkan Deon lebih dulu sebelum temannya itu banyak bicara dan menimbulkan perang dunia ketiga lagi. Sarapan pagi telah siap, lagi-lagi Lisa begitu muak melihat Diana sok lemah menggunakan kursi rodanya menuju meja makan sementara Kinan masih berada di kamar bersiap diri dengan penampilan sempurnanya sebagai CEO. Non Diana, apa sekarang sudah lebih baik? Sapa Bibi Mia setelah meletakkan menu makanan di atas meja. Sudah, Bi. Terima kasih membantuku mengganti perban di kepalaku dan juga pijitan ringannya. Aku merasa lebih baik, tidak mual-mual seperti pagi tadi, sahut Diana dengan senyum penuh arti dan sekilas melirik pada Lisa. Kini netranya pun mendapati Kinan yang baru turun dari tangga menuju meja makan. Bibi Mia, bisa tolong buatkan saya teh hangat jahe? Tanya Diana. Iya, bisa, Non. Tolong buatkan sekarang, karena perutku masih sangat mual, pinta Diana dengan suara dikeraskan. Kamu sakit, Diana? Tanya Kinan setelah meletakkan tasnya di kursi. Sementara Lisa lebih memilih menyiapkan sarapan di piring Kinan ketimbang mendengarkan jelangkung bermain drama. Iya, aku sedari kemarin mual-mual setiap pagi, jawab Diana dengan wajah lesunya. Kinan menanggapi biasa saja, dia duduk dan meneguk air putih lebih dulu sebelum makan. Sepertinya aku hamil anak kita, Kinan. Buff. Kinan seketika menyemprotkan air minum yang hampir dia telan. Hamil. Beo Kinan menegang. Diana mengangguk antusias. Jika aku benar hamil, kamu harus menikahiku dan menceraikan Lisa. Seketika saraf-saraf yang bekerja aktif di kepala Kinan menjadi lumpuh seketika mendengar perkataan Diana.